Nah, pada saat proses pengurusan visa ataupun working permit itu kalian membutuhkan waktu lama ya. Jadi kalian itu diperlukan untuk setidaknya seperti eh, apa ya? Hello guys, welcome back to my video channel Yohan Valentino. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Oke, balik lagi ke video vlog Yohan Valentino ya. Buat teman-teman yang sudah mengikuti video channel Yohan Valentino, Yohan Valentino mau mengucapkan terima kasih buat waktu kalian yang udah kalian keluarkan ya, data internet paketan untuk menonton video-video vlog Yohan Valentino. Semoga video ini itu bermanfaat guys buat kalian. Nah, hari ini aku mau membahas masalah tentang berhati-hatilah memilih agensi untuk bekerja di luar negeri. Ya, jadi topiknya hari ini itu aku mau share, memberikan masukan, memberikan saran buat teman-teman yang ada di Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Nah, pertama, pastikan agensi itu pada saat kalian mendapatkan informasi ada lowongan itu benar-benar valid. Karena apa? Kadang kebanyakan itu hoax ya, orang hanya sekedar memposting hanya untuk mempromosikan tempat agensi tersebut. Nah, terus pastikan juga agensi itu tersebut terdaftar di dalam Mendiknas, bukan Mendiknas, Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia ya, pemerintah gitu. Jadi pastikan itu agensinya itu mempunyai terdaftar itu. Jadi bukan agensi yang abal-abal guys, karena semakin banyak di era masa-masa pandemi gini, banyak orang yang membuka istilahnya agensi abal-abal atau penyalur. Meskipun penyalur, pastikan dia benar-benar mempunyai link yang tepat. Nah, gimana untuk mengecek atau membuktikan kalau itu benar-benar terdaftar? Kalian bisa cek di internet ya. Kalau apabila kalian pada saat kalian Google atau browsing itu tampil, itu pasti ada benar-benar agensi tersebut memberikan istilahnya terdaftar lah. Kalian bisa cek lagi di, biasanya itu kalau agensinya itu terdaftar, dia mempunyai kode ya di bidangnya, dalam artian itu dia mempunyai kode di Kementerian Ketenagakerjaan sebagai penyalur ataupun sebagai agensi tenaga kerja Indonesia. Nah, setelah itu pastikan lagi apabila kalian ingin melamar itu juga pastikan sebelum kalian membayar ya ataupun melakukan proses registrasi, karena rata-rata setelah kalian mendapatkan melolos interview itu istilahnya kita harus membayarkan istilahnya fee DP gitu, uang down payment gitu ya, dan menyerahkan paspor. Nah, apabila dari agensi tersebut meminta hal-hal yang misalnya uang terlebih dahulu sebelum kita benar-benar tahu apabila kita udah diterima atau belum, itu saranku itu jangan. Meskipun kalau misalnya kalian harus bayar, usahakan pada saat kalian membayar DP down payment itu kalian meminta kwitansinya atau surat tanda terima kalau kalian sudah membayar dan udah distempel ya sama agensinya. Nah, kalau biasanya sih anak-anak yang udah keterima gitu ya, apalagi udah interview sama user ya, kalau perlu boleh tahu juga
tempat dan alamat lokasi di mana kalian akan bekerja. Contohnya sekarang di Romania, aku ada di Romania. Jadi pastikan perusahaan yang kalian akan tuju itu benar-benar ada gitu loh. Bukannya nanti kadang juga kadang perusahaannya itu masih abal-abal gitu ya. Abal-abal. Jadi nggak pasti. Jadi pastiin perusahaan di mana kalian akan join itu ada, eksis di negara tersebut. Dan kalian bisa tanyakan dari mungkin melewati YouTube ya, banyak ya sekarang youtuber dari mancanegara yang men-sharing ya, itu kalian bisa tanyakan, kalian bisa DM detail, kirim pesan privat, kalian tanyakan, minta tolong bantuan kalau apakah benar perusahaan ataupun tempat kalian kerja itu eksis, itu ada. Nah, setelah kalian melakukan proses menyerahkan dokumen ya, pastikan lagi guys, kalau jatuh temponya itu kalian harus tahu, karena proses ya yang aku share, proses working permit itu bisa dikatakan lumayan lama ya dari proses. Lalu pastikan dokumen-dokumen kalian itu valid juga ya, karena apabila nggak valid, contohnya paspor itu harus minimum, itu harus, kalau kalian bekerja di luar negeri itu harus 2 tahun, jangan sampai setahun, meskipun kalian bisa lakukan perpanjangan di negara di mana kalian akan bekerja, tapi mendingan kalian udah masih mempunyai paspor yang berlaku lama. Lalu setelah apa yang kalian berikan ke agensi itu, pastikan agensinya itu benar-benar memang membuat ataupun mempunyai banyak sosial media akun, karena di sosial media akun kalau misalnya contohnya banyak followers juga, itu bisa dikatakan bagus, dan dari situ kalian bisa membaca komen-komentar dari sosial media yang mereka punya, agensi tersebut punya, karena di sana juga banyak apabila para calon ya yang ingin bekerja dan mencoba melewati agen tersebut, dia akan memberikan testimonial bagus. Itu juga sebagai bahan pertimbangan kalau benar-benar agen tersebut itu benar-benar serius. Lalu apalagi guys, jadi itu tadi udah ya masalah pendaftaran ataupun registrasi tercatat di Dinas Ketenagakerjaan. Lalu tanyakan pada saat semua proses itu benar-benar transparan. Jadi kalau misalnya agennya itu benar-benar serius, dia akan memberikan info-info yang sangat details banget. Jadi sebelum kalian menanyakan itu, biasanya seharusnya itu agensi itu harus memberikan info-info yang up to date ya, mengenai visa, prosesnya itu berapa lama, terus setelah selesai itu apakah nanti ada pembayaran lagi ataupun apa, terus kontrak kerjanya bagaimana, karena hati-hati juga pada saat kalian menandatangani kontrak kerja. Jangan sampai kalian hanya menandatangan tapi tidak membaca benar, isi tahu benar-benar setiap pasal-pasal tersebut ya guys. Jadi itu saranku buat kalian semua, sebelum kalian menandatangani kontrak kerja, job offer letternya itu, karena biasanya job offer letter yang dibuat perusahaan itu akan berbeda pada saat kalian udah sampai datang. Karena apa? Job letter yang kalian tanda tangani itu di Indonesia itu akan biasanya tidak berlaku guys, karena pada saat kalian datang di negara tersebut, tujuan di mana kalian bekerja, dari perusahaan tersebut akan memberikan kontrak kerja yang lain. Nah dari situ kalian bisa baca lagi sebelum kalian membaca, karena pasti ada perbedaan guys. Karena contoh, pada saat kalian menandatangani kontrak yang dibuat oleh agensi kalian yang ada di Indonesia, mendapatkan duty meal ataupun makan 3 kali sehari. Nah pada saat kalian udah sampai dan akan bekerja dan menandatangani kontrak, ternyata tantangan kontrak itu makannya hanya dapat sekali. Nah itu kan juga salah satu merugikan kita ya, karena kan janji-janjinya kan nggak tepat gitu. Nah lalu masalah tiket, di mana-mana setauku ya dan sepengalamanku, di mana-mana kalau kita berangkat itu tiketnya itu kita yang mendapatkan free guys, free tiket ya, pulang pergi pada saat berangkat dan pada saat kontrak kita akan habis. Pada saat kontrak kita habis, jadi perusahaan itu wajib membelikan tiket ya.
Meskipun kalau misalnya kalian tiket beli sendiri, itu biasanya itu harus di reimburse guys, karena tergantung juga perjanjian kontraknya. Kalian tiket berangkat beli sendiri, ataupun pulang beli sendiri, ataupun dibelikan perusahaan. Jadi kalian harus tahu. Nah, di sini dari pihak agensi kalian harus cek bener-bener nggak. Kalau misalnya emang tiket free, jangan sampai ada kejadian kalian harus bayar lagi ya beberapa persen gitu ya. Wah, itu sangat merugikan kalian itu, ya kan? Oke guys, sampai di situ saja ya video vlog hari ini tentang mengenai cara memilih dan mengenali agen kalian yang ingin bekerja di luar negeri, maupun agen di sekitar rumah kalian ataupun di luar kota yang ada di Indonesia. Jadi benar-benar detail, jangan asal kalian melamar dan menandatangani. Apabila kalian diterima, syukur-syukur, harus benar-benar dipikirkan, karena bekerja di luar negeri itu juga nggak gampang, ribet, membutuhkan waktu juga ya, apalagi jauh dari keluarga. Nah, dari sini semoga kalian terbuka pikirannya, mendapatkan wawasan tentang cara memilih agents untuk bekerja di luar negeri. Oke, terima kasih sudah nonton video vlog Yovan Valenino. Aku pamit dan jangan